kembali lagi ke channel Pimple Chief bersama Mistisia yang akan menjelaskan materi mengenai hidrokarbon. Kita langsung saja ya ke pembahasan materinya. Jadi hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan unsur H atau unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Ikatan yang bisa dibuat antara unsur karbon ini tidak terhingga sehingga mempunyai tata nama tersendiri. Hidrokarbon terbagi menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Nah, kalau alifatik ini merupakan ikatan C dengan rantai terbuka. Contohnya seperti ini. Jadi kedua contoh ini merupakan contoh ikatan alifatik. Seperti yang kita lihat, setiap atom karbon itu memiliki ciri khas yang khusus, yaitu satu atom C akan berikatan dengan 4 atom yang lainnya. Jadi atom ini bisa digantikan dengan ikatan C juga, atau ikatan dengan hidrogen, atau bisa juga dengan ikatan unsur-unsur yang lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa kekhasan suatu atom karbon pasti harus memiliki 4 ikatan dengan yang lainnya. Kemudian untuk alisiklik, merupakan ikatan C dengan adanya rantai tertutup. Contohnya seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan antara alifatik dan juga alisiklik. Jika alifatik, itu seperti jalanan yang jika kita mulai jalan dari situ, tidak akan ada jalan kembali lagi. Jadi jalannya itu akan lurus saja. Atau bisa juga berkelok-kelok, tetapi tidak ada jalur untuk kembali. Sedangkan alisiklik itu merupakan ikatan yang ada putarannya. Jadi misalkan seperti yang contoh ini memiliki putaran. Begitu juga contoh yang berikutnya, jika kita mulai dari CH3, maka ini akan ada terjadi perputaran antara CH yang di sini, kemudian dia akan naik lagi. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara alisiklik dan alifatik. Nah, aromatik merupakan ikatan yang terdiri dari 6 atom C dan ada rangkap selang-seling. Jadi bentuk aromatik adalah seperti ini. Nah, jadi rantai aromatik ini harus kelipatan 6C dan mempunyai rangkap selang-seling seperti ini. Jadi, aromatik itu sebenarnya merupakan bagian dari alisiklik, tetapi tidak semua alisiklik merupakan aromatik. Jadi, bisa kita bilang bahwa aromatik ini lebih spesial daripada alisiklik. Pembahasan untuk materi aromatik ini akan dijelaskan pada video yang lainnya mengenai benzena. Jadi sekarang kita hanya fokus pada alifatik dan juga alisiklik ya. Untuk alifatik dan juga alisiklik, ini akan terbagi menjadi alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh yang terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Jenuh dan tidak jenuh menyatakan banyaknya ikatan dari ikatan antara C. Jadi untuk alkana, ini hanya mempunyai ikatan tunggal antara atom C dan juga atom C. Alkena mempunyai ikatan rangkap 2 antara atom C dengan atom C. Dan alkuna mempunyai ikatan rangkap 3 antara atom C dengan juga atom C. Jadi yang dimaksud jenuh adalah pada saat ikatan antara C sisa ikatan tunggal saja. Jadi yang termasuk ikatan jenuh adalah alkana. Sementara alkena dan alkuna masih termasuk ikatan tidak jenuh. Nah, dari masing-masing dari rantai alkana, alkena, dan juga alkuna memiliki kemiripan, yaitu ada yang namanya deret homolog. Jadi dari deret homolog ini kita bisa mengetahui berapa jumlah dari C dan juga H di dalam satu rantai. Dan ini spesifik untuk bisa membedakan manakah yang termasuk alkana, mana yang termasuk alkena, dan juga mana yang termasuk alkuna. Untuk deret homolog alkana adalah CnH2n ditambah 2, untuk alkena CnH2n, dan untuk alkuna CnH2n dikurang 2. Maksudnya adalah jika untuk alkana berarti kalau unsur C-nya berjumlah 1, berarti nanti hidrogennya akan berjumlah 4. Karena nilai N-nya adalah 1, berarti untuk hidrogen 2 dikali 1 ditambah 2 berarti totalnya 4. Kalau C-nya 2 berarti nilai N-nya adalah 2 berarti hidrogennya nanti adalah 6. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga untuk alkena dan alkuna. Nah, masing-masing alkana, alkena, dan alkuna ini akan dijadikan sebagai rantai utama. Jadi tujuan kita adalah untuk menamakan
rantai-rantai hidrokarbon ini. Penamaan untuk alkana, alkena, dan alkuna itu disesuaikan dengan jumlah pada rantai utamanya. Untuk aturan penamaan sendiri akan dituliskan sebagai berikut. Nomor, nama rantai cabang, kemudian nomor dan nama rantai utama. Tetapi untuk nomor yang kedua ini hanya berlaku untuk alkena dan alkuna ya. Kalau untuk alkana tidak berlaku. Nah, aturan tata nama untuk nama cabang dan juga nama rantai utama adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan tabel tata nama untuk alkana, alkena, dan alkuna jika merupakan rantai utama dan alkil ini merupakan rantai cabang. Jadi bisa dilihat dari jumlah C-nya. Misalkan untuk alkana, jika jumlah rantai utamanya adalah 1, berarti namanya akan menjadi metana. Kalau 2 berarti etana, kalau 3 propana, 4 butana, 5 pentana, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kalau untuk alkena, karena di sini ada ikatan rangkap 2 antara C dengan juga C, berarti nama belakangnya akan disebutkan berakhiran ena. Jadi kalau alkana berakhiran ana, alkena akan berakhiran ena. Tidak ada ikatan 1C untuk alkena, makanya tidak ada untuk penamaan C1. Untuk C2 adalah etena, propena, butena, dan selanjutnya. Begitu juga untuk alkuna. Alkuna ini ada ikatan rangkap 3 antara C dan juga C. Kalau C-nya berjumlah 1 itu tidak ada ikatan rangkap 3, berarti akan dimulai dari C2 yaitu etuna. Jadi sesuai dengan namanya, alkuna berarti akan berakhiran dengan una juga. Jadi etuna, propuna, dan selanjutnya. Untuk alkil, alkil ini merupakan rantai cabang. Jadi rantai yang tidak dilewati oleh rantai utama. Berarti penamaannya jika C1 adalah metil, C2 adalah etil, jumlah C3 adalah propil, dan selanjutnya. Nah, misalkan contohnya seperti berikut ini. Yang dimaksud dengan rantai utama adalah jalurnya tidak akan bercabang-cabang lagi. Berarti seperti contoh ini, dia tidak memiliki rantai cabang dan hanya memiliki rantai utama. Rantai utamanya berjumlah 5C, berarti namanya akan menjadi N-pentana. N di sini artinya adalah normal, jadi tidak memiliki cabang. Sementara pentana merujuk pada adanya rantai C berjumlah 5. Kemudian contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang ini walaupun kelihatannya seperti berkelok-kelok atau ada cabang, tetapi rantai C ini masih merupakan rantai C yang tidak memiliki cabang. Jadi bentukannya seperti ini untuk rantai utamanya. Dan di sini kita lihat bahwa ada rangkap 2 pada C di nomor 2. Jadi kita harus nomorkan dulu. Setelah menentukan rantai utama, kita harus menentukan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Kemudian jika tidak ada rangkap, berarti dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi dapat kita lihat pada rantai C di nomor 2 ada ikatan rangkap 2. Berarti namanya akan menjadi 2 heksena. Karena pada nomor 2 ada rangkap 2 dan jumlah rantai utamanya adalah 6. Contoh soal yang berikutnya. Nah, jika ada contoh soal seperti ini, inilah yang dinamakan dengan adanya rantai cabang. Berarti untuk rantai cabangnya sendiri adalah rantai yang tidak dilewati oleh rantai utama. Jadi rantai utamanya adalah seperti ini. Kemudian CH3 merupakan rantai cabang. Nah, setelah kita menentukan yang mana merupakan rantai cabang, di sini tidak ada rangkap ya, karena semua ikatannya adalah ikatan rangkap 1. Berarti yang berikutnya adalah kita akan nomorkan. Penomoran berarti kita lihat dari C yang paling dekat dengan cabang. Berarti antara kiri dan kanan, kita akan nomorkan 1 mulai dari kanan. Dan untuk penamaannya, kita akan namakan nama cabang dulu. Cabang 1 berarti metil, berarti nanti namanya akan menjadi 2 metil pentana. 2 metil di sini karena pada C nomor 2 di rantai utama ada cabang metil, kemudian pentana karena jumlah C-nya adalah 5. Nah, untuk aturan lainnya mengenai tata nama akan kita bahas pada video part 2. Jangan lupa untuk ditonton ya. Sekian pembahasan materi mengenai senyawa hidrokarbon. Untuk part 2-nya bisa dicek pada video yang lainnya ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video berikutnya.